Destia, kalau kamu nanti cari calon suami, cari jangan sekedar fisiknya aja atau hartanya, ya? Akhlak baik juga percuma kalau orang yang miskin. Memangnya berumah tangga itu cuma dikasih akhlak. Akhlak itu bisa beli apa coba? Beli apa? Akhlak itu bisa membawa kita selamat dunia akhirat. Yes, jangan dengerin nenek kamu itu. Yang bener, cari suami itu yang bisa membuat kita itu senang di dunia. Itu yang bener. Kalau nenek sih lebih suka sama si Atep daripada si Mahmud. Orangnya baik, sopan lagi. Iya, Destia juga sukanya sama Atep kok, Nek. Ih, apa-apaan sih? Ngapain sih milih si Atep? Yang pekerjaannya nggak jelas? Lebih baik juga sama si Mahmud. Pekerjaannya jelas, gajinya tetap, masa depannya juga pasti cerah. Ibu jangan kayak gitu. Atep itu juga pekerja keras, Bu. Dia juga punya penghasilan. Dia rajin kerja. Dan yang penting, Bu, Atep itu rajin ibadahnya. Kamu itu ya, tahu amat jadi anak. Kamu tuh ya, lebih nurut apa kata nenek daripada kata ibu. Kamu tahu nggak? Sorga itu ada di telapak kaki ibu. Kamu mau jadi anak durhaka? Mau? Kamu yang sabar ya, Desti. Masih ada nenek kok yang ngelindungin kamu, ya? Suka sama Atep, Nek. Iya, yang sabar ya. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tep. Bang Adam. Gimana pesanan saya? Ada? Pesan apaan sih? Ini. Sama. Begini kan ya, baju aku kan udah banyak yang jelek. Jadi aku pesen sama Atep. Ini Mas Adam, saya bawa pesanannya Mas Adam. 3 kan, nih 1 lagi nih. Sesuai kan warna sama ukurannya? Atep, Bagus. ada daster nggak? Mau lihat dong. Kayaknya saya bawa deh, Bu. Ini tapi cuman bawa beberapa doang. Saya salut sama kamu. Rajin sama ulet. Ya, namanya juga orang usaha, Mas. Kalau nggak gini, saya nggak makan, Mas. Jadi berapa semuanya? 1, 2, 3. Buat Mas Adam, saya kasih diskon 200.000 aja. Dompet saya di dalam. Loh, kamu mau bayar? Udah nggak apa-apa, Dam. Kan sekarang aku udah jarang beliin kamu apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Mahmud, pasti kamu itu mau ketemu sama Destia ya? Tante sok tahu. Orang aku kesini mau ketemu sama tante. Aku tuh mau nunjukin trik sulap sama tante. Sulap? Maksud kamu? Nih, tante lihat tangan aku kosong. Ini juga kosong. Sekarang tante merem. Nanti kalau bunyi tepukan, tante buka mata. Sekarang mau Oke? Oke ya. Tada! Gimana? Bagus nggak tante? Bagus banget. Ya ampun. Oh iya tante. Tante kan tahu. Aku tuh dari zaman SMA udah suka sama Destia. Tapi selalu kehalang sama Nenek Fitri. Belum lagi keduluan sama si Atep. Lagian kamu itu kurang gesit. Makanya jadi Atep duluan deh. Ya mau gimana tante? Aku kan beda sama si Atep. Aku tuh nggak pernah godain cewek. Kalau si Atep, hobinya godain cewek, berandalan. Bukannya apa-apa tante. Aku tuh cuma takut Destia tuh salah pilih. Ya, tapi gimana pun juga, aku nggak mau ngerusak pertemanan aku tante. Si Atep kan temen aku SMA juga. Kalau boleh jujur nih, kalau tante itu lebih suka kamu sama Destia daripada si Atep itu. Terus, Nenek Fitri gimana? Udah kamu tenang aja. Soal nenek nanti urusan tante. Ya namanya juga nenek-nenek, udah tua, bawel, dan omongannya harus diturutin, ya kan? Iya sih. Tante, aku mau nanya dong.
Menurut Tante, si Atep orangnya gimana Tante? Gimana ya? Kalau menurut Tante sih, Atep itu masa depannya kurang jelas. Ya terang aja, dia itu kan cuma dagang baju. Jauh lah kemana-mana sama kamu. Udah deh, kamu tenang aja. Soal Destia, serahin sama Tante. Pokoknya Tante akan larang Destia ketemu sama si Atep. Beneran Tante? Bener. Makasih ya Tante. Wah, daster yang ini bagus, Tep. Ya udah, Nenek beli yang ini aja ya. Nenek suka sama dasternya. Udah, Nek. Daster ini buat Nenek aja. Ih, Atep, itu kan barang dagangan kamu. Masa mau kamu kasih nenek? Des, udah. Anggap aja aku beli Nenek. Insya Allah nanti aku dapat untung dari pembeli yang lain. Iya, Nenek senang kalau kamu sama Destia. Walaupun pekerjaan kamu hanya berjualan baju saja, tapi kamu itu orang yang rajin, baik hati, dan juga pekerja keras. Usaha apa aja yang penting halal. Nek, insya Allah saya akan terus menjalankan usaha halal ini. Doain ya, Nek ya. Nenek kenal kamu sama Mahmud udah dari lama. Sejak kamu di SMA dulu. Dan Nenek tahu betul sifat perilaku kalian berdua. Tapi Nenek menilai biarpun Mahmud itu pekerja kantoran, perilakunya sombong. Nek, Nenek nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Mungkin sekarang Mahmud itu lebih beruntung nasibnya daripada saya, Nek. Aduh. Hei, siapa yang ngizinin nih dagang di sini? Hah? Kalian pikir ini pasar? Iya. Atep, awas ya. Berani-beraninya kamu mendekati anak saya. Kalau cuma untuk temanan doang, nggak masalah. Tapi awas, kalau sampai menikah, mau kasih makan apa anak saya? Hah? Mau dikasih makan cinta? Asal tahu saja ya, Destia itu anak saya satu-satunya. Dan saya mau anak saya itu bahagia. Dan saya mau juga anak saya itu menikah sama Mahmud, bukan sama kamu. Kamu nggak boleh ngomong begitu sama Atep. Dia anak yang baik kok. Duh, percuma ya ngomong sama orang tua, apalagi kolot. Pusing aja. Kamu yang sabar ya. Kalau kamu memang suka sama Destia dan ingin melamar dia, kamu harus tetap berusaha dan berdoa. Kalau belum punya pekerjaan kantor kayak Mahmud, jualan baju kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting kan halal. Nenek nggak milih kamu dari pekerjaan dan harta kamu. Iya, aku juga terima kamu apa adanya kok. Oh, nggak repot kok. Orang cuma kalung emas doang. Aku yakin kalung ini cocok buat Nenek. Mau ya, Nek? Nenek nggak mau. Nenek tahu kamu ngasih ini tuh supaya kamu bisa pergi sama Destia, ya kan? Jujur ya, Nenek bilang, Nenek itu nggak percaya sama kamu. Dibaikin malah makin jadi nih nenek tua. Padahal emaknya gampang gue rayu. Ini udah peot, susah diakalin lagi. Gue harus cari cara nih supaya nyingkirin nih nenek peot. Kali aja gue bisa dapetin Destia dengan lancar. Mau ngapain lagi kamu di sini? Udah pergi sana.
Apa sih teh? Ini kalau dilihat kayaknya si Gundul itu udah mulai lancang. Yang sok ganteng itu. Ya iyalah. Iya, kayaknya mulai lama-lama aku perhatikan yang di kampung sini perasaan dia tuh lebih dominan mendekati Porati. Aku kecewa loh mulai hari ini loh sama dia. Kayaknya dia mau nyalip kita. Pokoknya kalau ada dia, kamu lihat aja sendiri tindakan aku seperti apa. Orang kaya tidak punya undang-undang, bebas melakukan apapun. Ya enggak, Us? Pokoknya jangan sampai dia nyalip kita. Jangan biarkan Ya. apapun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Apa kabar? Sehat? Baik. RT sehat? Alhamdulillah. Mas Gun. Sehat Bang Daus? Alhamdulillah sehat, Mas Gun. Iya. Kasih duduk, awas. Nih, Bang. Makasih. Iya, maaf duduk, Mas Gun. Ini ada perlu apa, Mas Gun? Oh, ini saya mau beli ketoprak, 2 bungkus. Oh, gitu. 2 bungkus. 2 bungkus. Pasti untuk Mama Adam 1 bungkus. Kok tahu sih? Emang Mama Adam itu senangnya yang sedang-sedang. Dia nggak terlalu high, nggak terlalu rendah juga. Dia sedang ya. Suasana Cocok lah sama Mas Gun lah. Panas duduk, bener. Iya, bawahnya gerah banget. Itu lagi musim kemarau emang suka begitu. Mas Gun, Oh, duduk aja, iya, duduk. makasih. Itu mungkin orang kaya musim kemarau kan terkadang api muncul di mana-mana, tapi jangan salin pemerintah lah. Itu salahnya pengusaha, terkadang suka ya menyuruh orang untuk membakar hutan untuk kepentingan lahannya. Bukan soal pemerintah yang disalahkan. Ya, enggak. Kembali lagi, Bang Daus. Yes, Itu terus. Barati pengertian banget sama saya kadang-kadang ya. Emang kenapa, Mas? Enggak, dia tuh bisa ada makanan, selalu ingat saya. Kirim makanan. Oh, gitu? Iya, sampai ini gula. Gula, saya ditelepon, ada gula nggak, Mas Gun? Gitu. Gua udah lama nggak nge-gym. Mungkin ya lama banget nggak nge-gym. Apa ya? Ya dia mungkin Perhatian kali ya. ya Yang kuat dong, ya yang kadang-kadang kuat. namanya Ngehajarnya kan di rumah enak. kan nggak ada sosok suami. Terus, Mungkin kangen lah main kayak gitu dia ya butuh kan. figur seorang suami gitu ya? Yesterday. Ya, insya Allah lah. Mudah-mudahan dalam jangka dekat ini. Berak ngapa sih? Kenapa? Ini lagi pemanasan. Kita ini aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dia suka. Dep, mau kemana lu? Gue sih mau ngasih kado Desti ya. Dia kan hari ini ulang tahun. Lu sendiri ngapain? Bukan urusan lu. Tep. Mau kemana sih lu buru-buru banget? Apaan sih? Jadi gini, gue tuh juga udah nyiapin surprise buat Destia. Jadi gini, lu mau ikut nggak? Jadi gini rencananya, lu yang bakal ngasih surprise buat Destia. Gue nggak apa-apa, gue sembunyi aja. Gue di balik layar. Gimana? Oke? Surprise. Boleh tuh. Tapi gimana rencananya? Udah, lu tenang aja. Pokoknya lu tahu beres aja. Oke? Semua gue yang atur. Oke. Mahmud. Assalamualaikum. Ada apa malam-malam kesini? Enggak, Tante cuma mau main doang kok. Sama aku bawain ini buat Tante. Pasti enak nih. Ya begitulah. Kalau namu itu harus punya modal dikit. Bawa apa kayak gitu? Sorry ya. Destia itu pengen ketemu sama kamu, Mahmud. Bukan sama kamu. Lebih baik kamu itu nggak usah tunggu di dalam. Atau lebih bagus, lebih baik kamu pulang. Ya?
minum deh tuh racun. Tolong Destia, tolong Nenek Fitri. Destia, Destia. Nek! Nenek! Destia, Nenek kenapa Nenek? Destia, nenek kamu meninggal karena dikagetin Atep. Terus sekarang Atepnya kabur. Aku udah berusaha nahan dia, tapi dia tetap pergi. Nenek bangun, Nek! Bangun, Nenek! Bangun! Ibu sudah bilang berapa kali sama kamu, jangan berhubungan sama si Atep. Kamu tahu, gara-gara si Atep, nenek kamu itu meninggal karena serangan jantung. Bu, udah Bu. Apapun yang terjadi di dunia ini, itu karena kehendak Allah SWT. Jadi nggak bisa kita nyalain Atep atau siapapun. Ya, tapi kalau dia nggak salah, harusnya ditanggung jawab dong. Buktinya sampai sekarang dia nggak nongol-nongol. Maaf Mas, sekarang ini kan lagi proses pemakaman. Kita lanjutkan dulu prosesnya. Kasihan almarhumah. Rencana gue berhasil. Gue bisa dekatin si Destia nih. Destia pasti jadi benci sama Atep sekarang. Ditambah lagi, nenek peot itu udah nggak ada. Pasti lancar rencana gue. Sis, kenapa Sis? Enggak Mas, enggak apa-apa. Apa ada yang kamu lihat? Ada Mas sebenarnya, tapi masih samar-samar. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu. Proses pemakaman berjalan dengan lancar. Sekarang mari kita berdoa untuk almarhumah agar diterima di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Dari dulu kamu itu nggak pernah mau mendengar dan menurut apa kata ibu. Kamu itu cuma nurut apa kata nenek. Sekarang nenek udah meninggal. Siapa yang mau bertanggung jawab? Siapa? Tante, udah Tante tenang dulu. Lagian, semua kan bukan salah Destia, Tante. Pokoknya ibu nggak mau tahu. Mulai detik ini kamu tidak boleh lagi bertemu sama si Atep. Ibu akan lapor si Atep ke polisi. Biar di penjara. Aku setuju, Tante. Lebih baik seperti itu. Biar jelas yang bertanggung jawab siapa. Mahmud, Tante minta tolong ya. Mulai sekarang kamu mau kan jagain Destia. Kalau perlu, kamu nikah sama Destia sekarang, ya? Iya, Tante. Aku janji aku bakal jagain Destia. Makasih ya, Tante. Tante udah ngerestuin aku sama Destia. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, Tante. Sekalian, aku mau nyari Atep. Biar masalahnya cepat selesai. Iya, kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Tante. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Tuh, lihat kan. Ibu, aku nggak mau nikah sama Mahmud, Ibu. Aku masih harus ketemu Atep dulu. Aku harus mendengar penjelasan dari dia. Apa sih yang kamu harapkan dari Atep? Hah? Apa? Dia itu cuma penjual baju. Udah jelas, masa depan Mahmud itu cerah.
Pokoknya ibu nggak tahu. Kamu itu harus menikah sama Mahmud. Ngerti? Gua harus gimana ini? Nenek Fitri meninggal gara-gara gua. Dia pasti marah sama gua, dia pasti benci sama gua, dia pasti benci sama gua. Apa gua ke rumah Destia aja ya? Tapi kalau gua ke rumah Destia, nanti dia benci sama gua. Ya Allah. Gara-gara masalah kayak gini gua jadi nggak bisa keliling jualan baju lagi kan. Ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Berilah hamba petunjuk ya Allah. Perasaan gue jadi nggak enak ya. Kayak ada yang ngikutin. Tuh kan bener nggak ada. Udahlah Mut, lo itu cuma halusinasi karena dari tadi siang lo kepikiran sama Nenek Fitri habis dari pemakamannya, oke? Hilangin. Oke, hilang. Mahmud. Kok dia manggil nama gua? Mahmud. Kak, Mas Adam, Sista itu ngerasa aneh banget waktu di pemakamannya Nek Fitri. Sista curiga, Mas. Aneh kenapa nih? Kayaknya penyebab kematiannya Nek Fitri itu bukan karena serangan jantung, Mas. Maksud kamu Nek Fitri itu meninggalnya nggak wajar? Aku sih juga belum tahu, Kak. Soalnya waktu di pemakaman, Sista dapat penglihatan cuma samar-samar. Dam, kamu ingat nggak sih yang waktu itu kita mau nabrak Atep? Waktu itu kan si Atep kayak buru-buru gitu. Apa waktu itu jangan-jangan... Kania, udah. Apapun penyebab Nenek Fitri meninggal, itu udah kehendak Allah SWT. Kalaupun ternyata meninggalnya Nenek Fitri bukan karena serangan jantung, ya bisa aja disebabkan oleh hal-hal yang gak wajar. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan perkara ini cepat selesai dan kita dapat menemukan jawaban dari kebenaran soal kematian Nenek Fitri. Amin. Kok perasaan aku nggak enak kayak gini ya? Ini aku, Atep. Atep! Kamu kenapa kabur? Aku nggak bersalah. Kamu harus tanggung jawab dengan semua kejadian yang udah terjadi, tau nggak? Des, aku tuh nggak bermaksud buat kabur, Des. Jadi waktu kejadian malam itu, aku tuh berniat untuk ngesurprisein kamu. Aku tahu kamu sedang ulang tahun. Tapi Mahmud, Kamu gak usah nyalain Mahmud ya? kamu dengerin aku. Aku tuh cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Mana mungkin aku tuh tega buat nyelakain nenek kamu. Kamu percaya kan? Kalau memang kamu tuh cinta sama aku, kamu tunjukin kalau memang kamu tuh nggak salah. Kamu buktiin ke ibu. Jangan malah kamu kabur kayak gini. Kalaupun kamu tuh memang salah, kamu akuin aja sejujur-jujurnya. Aku kecewa sama kamu. Kamu tuh bukan lagi laki-laki yang aku kenal dulu. Kamu tuh laki-laki pengecut, tau gak? Pengecut kamu! Aku kecewa sama kamu, Ate. Tep, lu ngapain sih lari-larian tengah malam? Mut, gua habis dihantuin sama Nenek Fitri, Mut. Gua nggak bisa kayak gini terus, Mut. Bantuin gua, Mut. Gua takut, Mut. Tep, gue punya ide. Gimana kalau lu pergi dari kampung ini?
daripada lu terus-terusan dihantuin sama Nenek Fitri. Tapi tadi sih gue habis ketemu sama Destia, Mut. Hah? Lu ketemu sama Destia? Terus lu cerita semua yang terjadi? Tapi masalahnya pas gue lagi cerita, dia tuh udah terlanjur marah-marah sama gue, Mut. Masalahnya, Mut. Aduh, Mut. Gue jadi ngerasa bersalah nih, Mut. Gue nggak bisa kayak gini, Mut. Gue harus minta maaf sama keluarganya dia, Mut. Gue nggak mau kabur-kaburan lagi, Mut. Mut, lu bantuin gue ya, Mut. Ini kan semua ide lu, Mut. Mut, please ya. Please, bantuin gue, Mut. Gue takut, Mut. Tep, lu nggak usah balik lagi ke rumah Destia. Kenapa gue nggak boleh balik lagi? Lu mau masuk kantor polisi? Lu mau di penjara? Kemarin itu, Tante Femi mau masukin lu ke kantor polisi. Cuma gue tahan aja, karena gue pikir lu itu temen gue. Udah, lu ikutin saran gue, lu pergi dari sini. Oke? Ya? Gue harus minta maaf sama Nenek Fitri nih. Gue nggak bisa kayak gini. Ya udah, Takut, Mut. Itu terserah lu. Lu cari aja tuh kuburannya Nenek Fitri. Oke? Yang penting lu pergi dari kampung ini. Oke? Gue cabut dulu ya. Kok Mahmud gak ngebolehin gue balik lagi ya? Apa dia gak mau menolongin gue ya? Aduh, gue harus kabur kemana lagi nih? Nek! Nek Fitri! Nek, maafin saya, Nek. Nek! Itu kan hantu. Maafin aku, Nek. Aku gak bermaksud bantu Nenek. Tep, Semua sedang di surga. Bang. ya Allah Tep. Kamu kenapa kok ngelihat kita jadi kayak mau kabur gitu? Tep, kamu kemana selama ini? Setelah kejadian Nenek Fitri meninggal, semua orang nyariin kamu, Tep. Iya, Mas Adam. Selama ini saya kabur, Mas. Saya takut, Mas. Saya bersembunyi. Tep, istighfar, Tep. Waktu di pemakaman, Sista dapat penglihatan tentang penyebab Nenek Fitri meninggal. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Sista, kamu bisa melihat penyebab Nenek meninggal? Aku punya indera keenam, Tep. Tapi aku nggak tahu pasti penyebabnya apa. Aku juga takut salah ngomong. Makanya aku nggak bisa bilang apa-apa. Waktu di pemakaman, Ibu Femi juga bilang kalau Nenek Fitri meninggal karena serangan jantung. Setelah dikagetin sama kamu. Iya, Mas Adam. Memang benar. Saya ngagetin Nenek Fitri, Mas. Tep, kamu itu jangan lari dari masalah. Mas, saya nyesel, Mas. Kayaknya selama ini saya kabur, Mas Adam. Dalam hidup ini, ada yang namanya hablum minanas dan hablum minallah. Kalau kamu mau minta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu selesaikan dulu masalah kamu dan saling memaafkan sama orang yang masih hidup. Saya harap kamu punya keberanian untuk minta maaf kepada keluarga Destia. Tante tuh kepengen suasana yang baru. Des, sini. Cepet sini. Ibu tuh sudah tetapkan tanggal pernikahan kalian. Jadi kalian itu harus cepat-cepat menikah. Ibu kok nggak minta persetujuan dulu dari Destia? Destia, udahlah. Lagian kan mama kamu udah setuju. Aku juga nggak masalah kok sama tanggal pernikahannya. Enggak, aku nggak mau. Desti, ibu nggak mau tahu. Pokoknya kamu itu harus menikah sama si Mahmud. Kamu mau jadi anak durhaka ya? Iya, karena nggak menurut sama ibu. Mau? Tahu nggak? Kemarin aku ketemu Atep di jalan.
Kamu ngapain bahas si Atep lagi sih? Atep tuh nggak sebaik yang kamu pikir. Aku tuh bersyukur ya, ibu kamu tuh ngasih restu buat aku. Udahlah, nggak usah dipikirin tuh si Atep. Aku heran deh sama kamu. Padahal kan dari dulu kamu tuh temenan sama Atep. Ya dulu kan aku emang ngalah sama dia. Tapi sekarang aku nggak bisa ngalah. Udah deh, nggak usah bahas si Atep. Ngerusak suasana banget. Oh iya. Aku punya sesuatu nih buat kamu. Mana tangan kamu? Mana tangan kamu? Destia, tangan kamu. Apaan sih? Nenek Fitri! Kamu kenapa sih? Enggak. Kok tadi muka kamu kayak Nenek Fitri sih? Ih, kamu aneh deh. Kamu kenapa? Ih. Semenjak di kampung Kucrit ada tetangga baru, kekayaan jadi galau buat aku, Us. Gitu ya? Iya. Gak ada maknanya. Saya juga mau ngapa-ngapain tuh jadi nggak fokus gitu loh. Kerja nggak fokus juga, Teh. Kamu biasanya ngapain? Lah urusin warga, ngapain lagi? Nanya lagi. Kamu nggak tahu saya ini RT, tugasnya apa? Hah? Iya, ngurusin warga yang mana? Yang ada warga yang ngurusin market. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusan kamu. Mas Gun. Ngapain lagi? Ada orang kaya sama Pak RT di sini. Iya, Serde biasa lagi curhat-curhat aja. Di sini beli kagak, cuman ngobrol, curhat, perhatian, berantem. Di sini nih. Oh, di sini. Mas Gun mau ngapain? Mau beli ketoprak di sini. Oh iya, duduk. Oh, duduk ya? Iya, Makasih. silakan duduk. Bantu. Di tengah bisa di tengah. Ini ngapa sih? Markete, otak. Mas Gun, sini aja duduk di sini. Maafin ya. Aduh, ya Allah, kenapa sih? Mana sih? Mas Gun, jangan diambil hati ya. Iya, malum lah ini. Ya, Bang Daus. Topraknya satu ya? Siapa mesen ketoprak? Orang baru. Pokoknya jangan boleh mesen ketoprak di sini, Us. Buat di sini ceritanya. Ada peraturannya. Oh, jadi orang baru? Lo iyalah. Harus lapor dong sama saya ada di sini. Oh, saya kan udah lapor ke Pak RT. Semua berkas saya serahkan semuanya. Oh iya ya. Ya pokoknya. Kurang lagi, masa ketoprak aja saya dilarang? Lah memang nggak tahu ada surat edaran. Orang asing dilarang membeli ketopraknya Daus. Sejak kapan, Pak? Izin sama saya. Ngarang aja lu. Biasa juga izin sama saya kalau mau ketoprak. Izin kalau dagangnya izin. Tapi kalau yang beli masa kudu izin? Modalin kagak, emang modalin? Iya, nih gua angkutin, gua mau pindah sana. Iya. Jangan suka ngambak begitu. Lo bukan apa-apa, ini pelanggan saya. Nanti nggak aku kucurkan modal, kamu nangis awas. Sejak kapan lu kucurin modal? Hah? Bang, lapar nih saya nih. Oh, iya. Belum makan, Bang. Berapa biji? Ya satu aja. Biasanya 2, atau untuk Mama Adam. Ya, biasanya sih telepon ke saya, nitip dong ketoprak, saya lapar, baru saya belikan. Kebetulan mungkin ya Mbak Rati itu sudah makan, jadi nggak hubungi saya. Sering banget hubungi saya. Sehari itu bisa 5 kali. Sering ngelepon. Iya. Mas Gun, ya sedang kan? Sedang biasa. Oke. Ya. Lanjutin aja Mas Gun. Ya. Besok-besok hargai kami dong, Mas Gun. Oh. Kalau beli ketoprak itu harusnya jangan suka sembarangan aja, laporan dulu sama Pak Rete. Kenapa? Ya. Kalau ada apa-apa nanti misalnya Mas Gun bawa tas, tuhnya taruh tas sembarangan, nanti dikira teroris. Oh iya saya. Kamu tuh warga baru ya, warga baru. Ya, jadi jangan semena-mena, jangan semena-mena. Bodoh amat. Bang, udah selesai, Bang? Udah nih Mas Gun. Alhamdulillah. Saya makan dulu ya. Ya, makasih ya. ya Mas Gun. Saya makan dulu ya. Iya. Orang kaya, Pak RT. Permisi. Assalamualaikum. Aman. Iya. Pak, pakai buang muka.
Gayanya pakai buang muka. Nggak apa-apa lah, mungkin nanti Mbak Rati hubungi saya, telepon saya juga. Iya nggak apa-apa. Saya sampai malam kok. Main malam. Iya, oke. Salam ya. Saya punya HP 5 nggak pernah dihubungin. Nggak mati semua. Mas Gun, makasih ya. Assalamualaikum. 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 Ngapain kamu kesini lagi? Hah? Mau cari anak saya? Kamu tuh kemarin kemana aja? Kabur dari masalah. Gara-gara kamu. Nenek Fitri sampai meninggal. Ngerti gak sih kamu? Mana tanggung jawab kamu? Mana? Alah, udah basi. Pakai minta maaf segala lagi. Udah basi. Ngapain kamu kemarin kabur dari masalah? Hah? Kemana kamu? Ih, Bu, ibu kenapa, Bu? Aduh, Mas Adam. Aduh, gimana, Mas? Kita bawa ke dalam deh. Ayo. Sista. Biar Mas Adam. Bikin undangan udah. Nyari baju pengantin udah. Sekarang waktunya kita kencan. Hah? Kencan? Destia, ibu kamu itu udah ngerestuin kita. Dia nggak bakal marah kalau kita pulang pagi. Mahmud, jangan mentang-mentang ibu itu udah ngebolehin kita nikah. Terus kamu seenaknya ngajak aku pulang kencan sampai pagi kayak gini. Aduh, udahlah Destia. Nggak usah jadi cewek munafik deh. Dulu juga kamu sama Ate pulang pagi kan? Nggak usah ikut-ikutan nenek kamu yang kolot itu deh. Kapan ya? Aku nggak pernah pulang pagi sama Atep. Dan tolong ya, tolong kamu jangan pernah ngejelek-jelekin almarhumah nenek aku. Ngerti? Destia, tunggu. Destia! Gara-gara tangan gak jelas nih. Mahmud. Tante minum dulu, Tante. Sis. Ya Allah. Mas. Ternyata Nek Fitri meninggal bukan karena serangan jantung. Tapi dia diracuni sama Mahmud. Sista, itu beneran? Apa? Gak mungkin. Jadi nenek Fitri dicelakain sama Mahmud. Bohong. Bohong. Ini pasti akal-akalan kalian. Supaya Atep itu tidak dinyatakan bersalah. Iya kan? Bu, ibu tenang dulu, Bu. Adik saya Sista punya indera keenam. Dia bisa melihat apa yang kita nggak lihat. Tante, maafin saya, Tante. Selama ini saya kabur, Tante. Saya takut. Saya panik, Tante. Jadi, semenjak kejadian malam itu, Mahmud menyuruh saya untuk tidak datang lagi ke rumah ini, Tante. Sebenarnya, saya itu berniat untuk ngasih surprise di hari ulang tahunnya Destia, Tante. Tapi malah Mahmud kasih saya ide untuk menggunakan topeng dan ngagetin Destia. Dan ternyata Nenek Fitri yang muncul, Tante. Beneran, Tep? Des, jadi waktu itu aku mau bilang sama kamu. Tapi kamu keburu marah, Des. Demi Allah, Des. Demi Allah. Aku tuh gak ada niatan buruk sama keluargamu, Des. Femi, Atep tidak bersalah.
Mahmudlah yang sudah meracuni aku. Mahmud tidak menyetujui Atep dengan Destia. Maafkan Atep, Femi. Astagfirullahaladzim. Ternyata emang bener ya, Mahmud itu jahat. Dia udah tega dengan temannya sendiri. Bu, maafin Atep, Bu. Ibu jangan dibutain sama harta, Bu. Ibu mau aku nikah sama cowok macam kayak gitu, Bu. Des, sebaiknya kita cari Mahmud sekarang. Mahmud memang keterlaluan. Dia udah memfitnah temannya sendiri dengan cara yang keji. Astagfirullahaladzim. Mahmud ada di pertigaan kampung Putrit, tapi kayaknya dia digentayangin sama arwah nenek. Soalnya gue lihat dia dari kemarin tuh ketakutan terus. Yaudah sekarang kita ke sana. Sista, kamu di sini jaga Bu Femi ya. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya liang lahatnya ketemu Pak Ustadz. Setelah tadi kita muter-muter. Tapi ada apa ini Pak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Bahwa orang yang suka memfitnah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum orang yang difitnah memaafkannya. Ya. Kita doakan semoga almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan diterima di sisinya. Ayo Mas, kita makamkan jenazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah Dam, kalau gitu kita berdoa buat almarhum ya. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham hurbatahu. Amin. Wa asil wahdatahu. Wa anis ahsyatahu. Amin. Wa amin ro'atahu. Amin. Wa askin ilaihi min rahmatik. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mari Pak Ustadz. Mari Dam. Gak nyangka ya, Mahmud pergi secepat ini. Dan dengan cara nggak kita duga. Padahal kan kita udah berteman dengan dia sejak SMA. Ya, namanya juga umur, Des. Kita sebagai manusia, itu nggak ada yang pernah tahu. Hidup, mati, bahkan rezeki. Bukan begitu, Tante. Dan lebih baik sekarang kita mendoakan almarhum Mahmud supaya semasa hidupnya di dunia, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Atep, Tante minta maaf ya. Karena selama ini Tante itu ternyata salah sangka sama kamu. Tante itu terlalu berpikiran tentang materi. Tante selalu melihat orang dari luar, bukan dari hatinya. Benar kata Nenek Destia. Kalau kamu itu anak yang berakhlak baik. Maafin Tante ya. Oh iya, Tante juga sudah mengembalikan semua perhiasan yang telah diberikan almarhum Mahmud kepada keluarganya. Dan satu lagi, Tante juga sudah merestui hubungan kalian. Beneran, Bu? Tante beneran merestui hubungan kita berdua? Alhamdulillah. Saya mau ucapkan terima kasih banyak ya. Karena Tante sudah merestui hubungan kita berdua. Dan insya Allah, saya akan menjaga amanat dan kepercayaan Tante. Insya Allah, saya akan membahagiakan Desti selama hidupnya di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Amin. Tante, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, akhirnya semuanya terungkap dan ternyata bener Atep itu nggak salah. Iya kak, Sista juga senang akhirnya Destia dan Atep bisa bersatu lagi. Yang namanya jodoh itu nggak mungkin tertukar. Semuanya udah ditentukan sama Allah. Kalaupun ada yang berusaha keras memisahkan mereka, pasti akhirnya kembali lagi. Betul, Ma. Adam jadi ingat firman Allah dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 49. Dan kami telah jadikan kalian berpasang-pasangan, supaya kamu selalu mengingat kebesaran Allah SWT.